wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Febrianti dari kelas PBSID dengan NIM 24050150150. Jadi, adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada video ini, saya akan membagikan sedikit refleksi pribadi saya tentang perjalanan perkembangan diri saya mulai dari SD hingga ke masa perkuliahan, sekaligus apa yang saya pelajari sebagai calon pendidik di masa depan nanti. Baik, jadi pengalaman pertama yang akan saya jabarkan yaitu pada saat saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Jadi saat saya duduk di bangku sekolah dasar, saya merupakan murid aktif dan berprestasi. Saya sering mengikuti lomba akademik seperti OSN MIPA dan berhasil mempertahankan peringkat 1 dari kelas 1 hingga kelas 6. Selain itu, saya juga terlibat dalam lomba kesenian seperti menari. Pengalaman-pengalaman ini menjadi sumber kebanggaan sekaligus fondasi penting dalam perkembangan diri saya. Nah, pengalaman kedua yaitu pada saat saya duduk di bangku sekolah menengah pertama atau yang biasa disebut dengan SMP. Nah, pada masa SMP ini saya mulai menghadapi tantangan baru karena harus beradaptasi dengan lingkungan yang lebih besar dan teman-teman dari berbagai sekolah. Awalnya saya kesulitan mengenal orang baru, namun perlahan saya mampu menyesuaikan diri. Prestasi saya pun tetap stabil dengan masuk 10 besar, meskipun persaingannya jauh lebih ketat. Adapun salah satu peristiwa yang paling berat terjadi saat saya akan naik ke kelas 2 yaitu ketika ibu saya meninggal. Saat itu saya sempat kehilangan arah, tetapi dukungan dari teman-teman dan orang terdekat saya membantu saya bangkit kembali untuk melanjutkan sekolah. Pada masa SMP juga semakin sulit dengan adanya pembelajaran daring akibat pandemi COVID-19. Namun saya berusaha beradaptasi dan bertahan melalui perubahan tersebut. Nah, adapun peristiwa yang ketiga yaitu pada saat saya duduk di bangku sekolah menengah atas atau biasa disebut juga dengan SMA. Pada masa SMA saya sempat merasa takut karena harus berpisah dengan sahabat-sahabat saya di SMP. Namun seiring berjalannya waktu, saya mampu beradaptasi dengan lingkungan baru dan akhirnya menemukan sahabat yang masih bertahan hingga sekarang. Dari segi prestasi juga saya bersyukur karena selalu masuk dalam 3 besar selama bersekolah di SMA, dan pada jenjang ini juga saya mencoba hal baru yaitu dengan bergabung menjadi pengurus OSIS di sekolah. Melalui pengalaman tersebut saya banyak belajar tentang kebersamaan, kerjasama, rasa tanggung jawab, dan nilai kekeluargaan yang sangat berarti bagi perkembangan diri saya. Nah, adapun peristiwa yang terakhir yaitu pada masa sekarang atau pada bangku perkuliahan. Pada masa perkuliahan ini saya juga banyak belajar hal baru meskipun saat ini saya masih berada di semester 3. Saya mulai beradaptasi dengan lingkungan yang jauh lebih beragam, baik dari segi teman yang berasal dari berbagai daerah maupun karakter yang lebih beragam. Nah, di fase ini saya juga mulai menghadapi berbagai masalah yang seringkali hanya saya sendiri yang mengetahuinya dan harus saya sendiri yang menyelesaikannya, sehingga ini mampu melatih kemandirian dan kedewasaan saya. Selain itu, saya juga bersyukur karena dipertemukan dengan banyak orang baik yang hingga kini menjadi teman dekat saya, dan saya berharap hubungan ini tetap terjaga. Sejauh ini, perjalanan kuliah saya berjalan lancar dan belum menemui masalah yang terlalu serius, namun sudah cukup memberi banyak pelajaran berharga tentang proses menjadi pribadi yang lebih matang lagi ke depannya. Nah, selanjutnya itu yang akan saya jabarkan adalah analisis teori perkembangan peserta didik berdasarkan peristiwa-peristiwa dalam hidup saya yang telah saya ceritakan tadi. Nah, peristiwa yang pertama itu tadi kan adalah pada saat saya duduk di bangku sekolah dasar. Jadi, pada saat sekolah dasar ini, pengalaman saya sebagai murid yang aktif dan berprestasi dapat dianalisis menggunakan beberapa teori perkembangan. Nah, yaitu ada menurut Erikson, usia sekolah berada pada tahap industri versus inferiority, di mana anak-anak mulai mengembangkan rasa kompeten melalui tugas akademik dan pengalaman belajar. Keikutsertaan saya dalam lomba OSN MIPA dan keterlibatan dalam menari menunjukkan bahwa saya berhasil membangun rasa percaya diri saya, kerajinan, serta keyakinan terhadap kemampuan diri saya. Keberhasilan mempertahankan peringkat pertama juga
juga memperkuat terbentuknya industri, yaitu perasaan mampu dan produktif. Dari perspektif Bandura juga, keberhasilan ini juga terbentuk melalui pembelajaran sosial, yaitu belajar dari contoh guru, dan ini juga terbentuk melalui pembelajaran sosial. Serta juga lingkungan saya yang saya selalu mendapatkan penguatan yang membuat saya semakin termotivasi. Jadi secara keseluruhan, masa SD ini menjadi fase penting dalam pembentukan motivasi berprestasi dan rasa percaya diri saya yang menjadi dasar perkembangan saya di tahap selanjutnya. Nah, analisis teori yang kedua yaitu pada saat saya duduk di sekolah menengah pertama atau biasa disebut dengan SMP. Nah, pengalaman saya di SMP ini dapat dijelaskan melalui teori perkembangan remaja Erikson pada tahap identity dan role confusion, di mana individu mulai membangun identitas diri sambil menghadapi berbagai perubahan sosial dan emosional. Kesulitan beradaptasi dengan teman baru dan persaingan akademik yang lebih ketat menunjukkan proses pencarian peran dan penyesuaian diri saya. Peristiwa kehilangan ibu menjadi tantangan besar yang mempengaruhi aspek emosional. Namun dengan dukungan sosial, saya mampu menunjukkan resiliensi dan kembali fokus pada pendidikan saya. Sementara itu, peralihan mendadak ke pembelajaran daring akibat pandemi menggambarkan tuntutan kemampuan regulasi diri dalam belajar, sejalan dengan teori Vygotsky mengenai pentingnya adaptasi terhadap konteks baru. Jadi masa SMP ini pada akhirnya membantu menguatkan identitas, ketahanan mental, serta kemandirian saya sebagai peserta didik. Nah, analisis teori yang ketiga yaitu pada masa saya duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA. Pengalaman saya di SMA dapat dianalisis melalui tahap identity versus role confusion menurut Erikson, di mana remaja semakin memperkuat identitas diri melalui hubungan sosial dan pengalaman baru. Rasa takut saat saya berpisah dengan sahabat lama dan proses beradaptasi dengan lingkungan baru mencerminkan upaya membangun identitas sosial yang lebih matang lagi. Prestasi akademik yang konsisten menunjukkan perkembangan motivasi dan kepercayaan diri saya. Sementara itu, keterlibatan saya dalam pengurus OSIS sejalan dengan teori perkembangan sosial Vygotsky dan Piaget tahap operasional formal, karena melalui organisasi saya belajar berpikir lebih abstrak, mengambil keputusan, serta bekerja sama dalam struktur sosial yang lebih kompleks. Jadi pengalaman ini mengasah tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemampuan berinteraksi yang menjadi bagian penting dari perkembangan diri saya pada masa remaja akhir. Nah, jadi analisis teori yang terakhir yaitu pada peristiwa masa sekarang atau pada bangku perkuliahan. Jadi pengalaman saya selama masa perkuliahan ini dapat dianalisis melalui teori perkembangan peserta didik, khususnya Erikson dan Piaget. Saat ini saya berada pada tahap identity versus role confusion menurut Erikson, di mana saya berproses membentuk jati diri melalui interaksi dengan lingkungan kampus yang sangat beragam. Berdasarkan teori Piaget, saya sudah berada pada tahap formal operasional yang terlihat dari kemampuan saya menyesuaikan diri, memahami perbedaan karakter teman, serta menyelesaikan berbagai masalah pribadi secara mandiri. Sementara itu, menurut Vygotsky, masa perkuliahan menuntut pencapaian tugas perkembangan seperti kemandirian, kemampuan menjalin relasi sosial yang sehat, dan pengelolaan emosi. Pengalaman saya bertemu teman dari berbagai daerah, menghadapi tantangan pribadi, serta membangun hubungan pertemanan yang stabil menunjukkan bahwa perkembangan kognitif, sosial, dan emosional saya berjalan sesuai dengan tugas perkembangan di usia ini. Nah, yang paling terakhir adalah refleksi saya mengenai calon peserta didik di masa depan. Jadi dari seluruh perjalanan ini saya belajar bahwa setiap anak dan setiap peserta didik memiliki cerita, tantangan, dan perjuangannya masing-masing. Sebagai calon pendidik, saya ingin menjadi guru yang bukan hanya mengajar, tapi juga mendengarkan, memahami, dan mendampingi. Saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman, hangat, dan penuh dukungan agar siswa merasa dihargai dan percaya pada kemampuan mereka. Saya percaya bahwa satu perhatian kecil dari seorang guru bisa membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Dan itulah peran yang ingin saya jalankan sebagai calon pendidik di masa depan.
Jadi itulah tadi pemaparan saya mengenai peristiwa diri saya yang telah saya analisis menggunakan teori perkembangan peserta didik. Terima kasih sudah menonton video refleksi saya. Semoga pengalaman ini menjadi pembelajaran yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.